Halo guys, Prazuk Mania. Seperti yang kita tahu nih, kalau saat ini produk-produk dari grup Transsion Holding lagi masif banget loh buat menyerang dunia gadget. Harganya pun relatif murah ya buat bersaing secara langsung dengan Realme hingga Xiaomi. Produk tersebut bahkan bisa menawarkan performa gaming yang cukup oke loh, meskipun harganya yang terbilang sangat terjangkau. Maka dari itu nih, kali ini gue bakal kasih tahu kalian deretan handphone Infinix, Tecno hingga Itel yang cocok buat dipakai main game dengan harga 1 jutaan aja bro. Kalau lu pengen kasih hadiah ke orang tua, adik, bahkan ke anak lo sebuah smartphone, Itel P40 adalah pilihan yang perlu dipertimbangkan guys. Tapi bukan versi 4/64GB yang rilis sebelumnya ya, melainkan versi yang lebih tinggi nih, yaitu 4/128GB. Meskipun ya secara fungsi, gue bisa bilang kalau smartphone ini adalah pilihan yang paling basic ya, di antara smartphone lain yang nantinya bakal gue rekomendasiin guys. Tapi nih, untuk sekedar alat komunikasi, kemudian penggunaan ringan lainnya, handphone ini masih sangat bisa diandalkan banget kok. Bahkan untuk gaming ringan, sekelas Mobile Legends pun masih sabi guys. Hal yang menarik dari handphone ini adalah permukaan bodinya yang gak licin. Handphone ini juga sudah dibekali dengan konfigurasi memori yang terbilang besar nih di kelas harganya, dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB. Baterainya juga udah super jumbo ya, 6000 mAh, yang tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan kita pakai handphone seharian penuh nih. Sensor sedik jari pun sudah disematkan oleh pihak Itel nih di smartphone ini guys, mengingat memang fitur ini terbilang langka ya untuk sebuah handphone dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah. Maka dari itu nih, buat lo yang tertarik sama handphone ini, karena harganya yang bahkan gak sampai 1,5 juta, lo bisa cek-cekin ya spesifikasi dan harga terupdate dari Itel P40 di scene berikut ini. Kalau misalkan Itel P40 terasa masih kurang secara performa, mungkin lo bisa geser sedikit ke Infinix Hot 30P yang udah disematkan chipset gaming entry level Helio G37. Selain menggunakan chipset gaming entry level dari MediaTek guys, layar handphone ini juga udah 90Hz yang otomatis akan lebih meningkatkan tingkat kemulusan dalam penggunaan harian nih, hingga bermain game ringan juga lancar bro. Secara baterai, Infinix Hot 30 Play ini juga masih disematkan kapasitas super jumbo yang sama, yaitu 6000 mAh, dengan kemampuan fast charging 18W. Tapi dengan sedikit catatan ya bro, kalau Infinix Hot 30 Play ini cuma ada satu versi kapasitas penyimpanan, yaitu 4/64GB aja. Jadi kalian lebih pilih yang mana nih? Itel P40 yang tadi memorinya 4/128GB, atau Infinix Hot 30 Play nih yang punya memori 4/64GB? Feels free ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar bro. Sekalian gue sajiin nih spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 30 Play di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi handphone gaming Infinix selanjutnya guys. Kali ini gue bakal rekomendasiin handphone yang jauh lebih proper lagi bro, dibandingkan sama yang sebelumnya nih, yaitu Infinix Hot 30i. Kayaknya sih untuk handphone yang satu ini gue nggak perlu panjang kali lebar ya jelasin ke kalian, karena lo semua pasti tahu lah alasannya. Yap, bener banget nih, karena di harga 1,4 jutaan, Infinix menawarkan nilai jual yang sangat menggiurkan banget guys. Pakai chipset yang sama ya dengan Infinix Hot 30 Play, namun kali ini Infinix menyematkan kapasitas memori up to 8/128GB nih. Layarnya udah 90Hz sampai resolusi kamera yang lebih oke di angka 50MP. Gue pun pernah nih secara langsung melakukan hands-on, dan hasilnya pas gue cek, skor Antutunya tuh bisa tembus di angka 139 ribuan poin loh. So, lo semua bisa mainin game sekelas Shadow Fight dengan lancar banget nih tanpa kendala. Hal yang sama pun juga gue rasain pas gue main beberapa game ringan ya, sampai menengah sekalipun. Kayak misalkan pas gue main Mobile Legends nih, sampai PUBG Mobile, itu tuh lancar banget bro. Cuma lo semua jangan berharap performa level tinggi ya guys. Apalagi nekat nih buat mainin Genshin Impact. Sadar diri dikit brother, gak bakal kuat lah ini handphone. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 30i ada di scene berikut ini. Gimana? Masih kurang? Kalau gitu lo harus nambah sekitar 100 ribuan lagi deh dari Infinix Hot 30i ke Itel S23. Karena selain udah pakai chipset yang lebih kencang, kita juga udah dikasih pilihan storage sampai 256GB loh. Performa chipset Unisoc Tiger T606-nya pun udah pernah gue buktiin langsung ya. Dan hasilnya bisa dapetin skor Antutu mencapai 241 ribuan poin loh. Pas dites buat main Mobile Legends, di Itel S23 ini juga bisa dimainin maksimal di grafis high dan juga frame rate high. Hasilnya pun lancar jaya brother, tanpa hambatan sama sekali nih. Dan buat lo yang suka game FPS, PUBG Mobile di sini juga bisa dimainkan dengan cukup lancar ya, di settingan Smooth Ultra atau HD High. Alasan performa yang ciamik ini bukan semata-mata cuma karena chipsetnya aja ya bro, melainkan juga karena faktor storage-nya udah nggak pakai tipe eMMC lagi nih, beralih ke UFS. Buat lo yang kepo sama detailnya, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Itel S23 ada di scene berikut ini bro.
kita ngebahas handphone gaming di harga 1 jutaan terbaik, gue rasa gue nggak mungkin deh kalau nggak ngerekomendasiin Tecno Pova Neo 2 guys. Alasan gue simpel banget sih, murni karena spesifikasi yang ditawarkan oleh handphone ini amat sangat menggiurkan banget guys. Mulai dari chipset gaming MediaTek Helio G85, kapasitas memori super luas ya 4/128 GB, layarnya juga gede banget nih 6,82 inci dengan refresh rate 90Hz, sampai baterai ultra jumbo 7000 mAh bro. Gimana? Udah mulai tertarik nggak sih lo? Kalau belum, yuk kita bahas deh performa gamingnya nih. Baiklah, kita mulai dari Apex Legends, dimana Tecno Pova Neo 2 ini udah bisa lancar banget mainin game ini di settingan defaultnya dengan frame rate yang sangat stabil deh di angka 30 fps. Lanjut ke game Genshin Impact. Ya, meskipun settingan rekomendasinya masih di lowest 30 fps, cuma sang YouTuber juga sempat nyobain buat main game ini di medium sama highest 30 fps nih, dan hasilnya meskipun ada beberapa frame drop di bawah 30 fps, cuma buat sekedar dipakai main casual, ini masih masuk dalam kategori playable banget kok. Selain itu buat game PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, sampai Free Fire, ini juga masih lancar banget guys buat dimainin menggunakan Tecno Pova Neo 2 ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova Neo 2 guys, ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, seperti biasa Brody, gue mau ngingetin deh bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook guys. Dan juga yang pasti playlist daftar produk terbaik. Makanya nih, lo semua jangan lupa subrek bro. Sebagai handphone gaming Infinix terbaik di harga sejutaan, lo pasti setuju banget nih sama versi gua. Kalau jawabannya adalah Infinix Hot 30 guys. Selain looks dari handphone ini yang kelihatan mewah abis ya, ternyata kalau dilihat dari sisi harganya, Infinix Hot 30 ini emang gue bilang termasuk murah banget loh bro. Tapi ini meskipun murah, spesifikasi yang dikasih tuh harus gue acungin jempol banget sih. Soalnya smartphone ini bisa mainin game ringan sampai game berat dengan cukup lancar. Sebut aja buat dipakai main Call of Duty Mobile, hasilnya tuh sama sekali nggak mengecewakan guys. Kita bisa mainin dengan settingan grafis medium ya dan refresh rate tinggi. Dan di settingan ini menurut gua tuh udah lebih dari cukup kok buat mainin game sekelas ini bro. Selain CODM, Infinix Hot 30 juga bisa banget nih buat main game sekelas Mobile Legends. Apapun settingannya ini tetap aman banget dan juga mulus ya guys kalau dipakai main. Hal ini gak lepas juga sih dari kontribusi chipset gaming MediaTek Helio G88 yang disematkan di handphone ini. Yang tentunya nih bisa bikin experiences main game jadi lebih mantap lagi guys. Jadi buat kalian yang udah memutuskan buat meminang handphone ini, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya bakal gue kasih di scene berikut ini bro. Sekalian gue pamit nih. Assalamualaikum brody.